Halo, selamat datang di video overlapping yang kedua. Di sini kita akan fokus di external affair gitu. Jadi kita fokusnya di apa aja yang harus ditingkatin gitu ya untuk menjadi eksternal yang baik. Langsung aja yang pertama dari manajemen eksternal. Jadi tujuannya ada itu ya. Ada 3 poin. Intinya adalah gimana caranya kita bisa menjaga hubungan bersama dengan partner-partner kita, baik di tingkat universitas maupun di luar universitas begitu. Jadi, kamu sebagai LCD harus bisa gimana caranya berkomunikasi dengan baik gitu, dengan partner-partner yang udah pernah kita jalani atau mau kita rangkul gitu. Terus masuk ke bagaimana caranya gitu. Yang pertama, yang pasti kita harus sopan dan harus terbuka gitu sama satu sama lain. Gimana caranya kita bisa nemu titik nyamannya untuk ngomong antara satu sama lain gitu ya. Dimana pihak lawan kita tuh nggak terasa lebih tinggi ataupun lebih rendah. Walaupun nanti akan ada posisi di mana kita harus merendah gitu ya. Dalam artian kayak kita harus lebih sopan mungkin bisa dibilang kepada salah satu atau salah dua sosok yang ada di depan kita. Kamu harus betul-betul bisa menempatkan diri kamu dengan baik. Jangan sampai kamu terlalu sopan gitu, dalam tanda kutip terlalu sopan sehingga orang lain menganggap remeh kamu. Jadi gimana caranya kau bisa mendapatkan sweet spot tersebut dan tetap bisa dihargai gitu. Kalau kamu terlalu close gitu ya, terlalu bangga diri gitu, yang ada orang-orang bakal segan untuk ngedeketin kamu karena terkesan arogan atau terkesan kayak, oh ini mah anaknya selfish banget gitu. Jadi gimana caranya kamu bisa menempatkan diri gitu ya, kamu tetap terbuka tapi kamu tetap bisa dihargai oleh orang-orang yang lain gitu. Baik itu di tingkat UKM, fakultas, universitas maupun di luar itu gitu. Selanjutnya kita masuk ke skill negosiasi dan komunikasi. Jadi ini ya poin-poinnya, gimana caranya kamu bisa mendapatkan negosiasi dan komunikasi skill. Jadi kalau dari aku sendiri sebagai LCD gitu ya, kita kan di sini berperan untuk memberikan apa namanya ya, ruang gitu untuk tim eksternal mengeksplorasi partner-partner yang bisa kita guide gitu. Di sini peran kamu gimana caranya ketika lagi diskusi gitu ya, kamu bisa menemukan titik tengah antara yang kita mau dan pihak lain mau gitu. Jadi kita harus tahu juga nih, kita harus bisa menilai kira-kira ini orang ngapain sih ngubungin kita, apa sih yang dicari dari kita, dan sebaliknya kita juga harus tahu kira-kira gimana sih cara kita dalam tanda kutip ya memanfaatkan mereka gitu ya, mengambil poin baik dari mereka untuk kita gitu. Jadi kamu harus tahu tengahnya di mana, terus baru masuk ke sana. Nah, ini kita cepat aja ya, karena kayaknya ini udah agak oke gitu ya. Dari LCD pasti kamu ada basic di eksternal, jadi aku yakin terkait external affair nggak begitu banyak yang harus aku sampaikan gitu. Di sini untuk peningkatan skill kamu sendiri, untuk pribadi gitu ya, secara mandiri, aku harap kamu bisa menerapkan 5 skill ini. Jadi aku nggak masalah kamu mencoba untuk ambil courses kah, atau mau coba lihat-lihat di YouTube aja kah, atau kayak sekedar bertanya ke alumni atau ke pas di overlapping, itu terserah kamu. Yang penting kamu bisa mendevelop skill-skill yang aku sebutkan di sini gitu ya. Terus lanjut lagi, kita masuk ke yang cukup penting juga dari tugas CCLC. Jadi kamu di tim eksternal pastinya berhubungan dengan CCLC eksternal. Di sini tugas CCLC eksternal adalah yang pertama fokus di monitoring dari LCD itu sendiri gitu. Jadi target yang kamu sampaikan di awal, tugas CCLC adalah mengingatkan. Aku nggak tahu, terserah dari CCLC interval waktunya berapa lama, entah sebulan sekali kah, atau 2 bulan sekali kah, atau 1 kuartal sekali kah. Yang penting itu tetap efektif dan bisa nge-tracking kira-kira dari LCD ini kinerjanya seperti apa. Yang kedua, harus tahu nih dari target yang dikasih gitu sama LCD, yang diberikan ke CCLC, itu tuh measurable nggak? Dalam artian
ini ada angka pastinya nggak yang bisa kita track? Kalau misalkan ngasih targetnya peningkatan skill branding, apa itunya gitu? Maksudnya apa yang kamu pahami dari branding? Misalkan kayak, oh aku udah paham teknik ini, marketing mix lah, 5P, gitu-gitu. Itu mungkin bisa dibuat menjadi numeris gitu ya. Jadi memahami atau mempelajari 3 teori baru dan sebagainya. Ini untuk self development-nya ya. Beda dengan OKR. Jadi memang di sini CCLC bukan hanya mau mengawasi perkembangan OKR atau perkembangan SLCB, tapi juga mengawasi dari sisi personalnya. Karena bagaimanapun juga kalau LCD-nya personalnya nggak oke gitu, maka akan berdampak ke kinerja keseluruhan SLCB itu sendiri. Dan di sini tugasnya CCLC yang mengawasi langsung LCD itu memastikan bahwasanya pribadi dari LCD itu apa ya disebutnya baik gitu ya. Jadi biar gampang aja kita sebut baik gitu, nggak yang aneh-aneh, nggak yang nyeleneh-nyeleneh dalam artian kayak dia terlalu apa namanya ya, bebas gitu, semena-mena ke bawahannya, gitu-gitu juga jangan sampai terjadi. Terus tugas CCLC apa sih selama ini? Yang pertama, brain survey untuk mengetahui kira-kira sejauh mana sih yang diketahui oleh masyarakat umum. Yang kedua, aku menyarankan untuk membuat sebuah testimonial gitu ya. Jadi kita dari eksternal itu setiap ada program, coba dicari testimoninya buat video, satu atau dua video nggak apa-apa, buat testimoni untuk kita promosikan di proker-proker mungkin tahun depannya atau proker lainnya, atau ketika kita mencari partner, itu bisa juga begitu ya. Jadi memastikan ada hal yang bisa kita publikasi. Itu fungsi CCLC. Kemudian juga mungkin lebih ke ini ya, membangun bersama PRP ya. Jadi nanti kan PRP ada komnya nih, terus ada partnership juga nih. CCLC itu harus tahu kira-kira dari jadwal postingan kah, dari desain kasarnya kah, konten briefnya kah, terus juga kayak mungkin bisa dibilang apa namanya ya, isi proposal partnershipnya kah, itu juga harus tahu gitu. Walaupun nggak harus tahu sebelum itu diupload, tapi setidaknya si CLC harus tahu dan menyadari kalau misalkan ada kesalahan nantinya gitu. Jadi kalau misalkan di posting nih, oh ada sesuatu yang salah, tugas si CLC adalah mengkoreksi kesalahan tersebut dan langsung hubungi ke LCD untuk di take down begitu. Jadi mungkin untuk tugasnya sendiri akan lebih dalam lagi gitu ya kalau misalkan kita ngebahas tugas pokok dari CCLC, namun secara garis besar hubungannya dengan LCD di situ gitu. Nanti mungkin akan ada penambahan atau perubahan gitu ya tergantung dari CCLC eksternal kira-kira kebijakannya seperti apa. Yang pasti secara garis besar tugas CCLC itu tadi. Nah, mungkin untuk overlapping kedua itu aja ya. Jadi nggak banyak, nggak kayak yang pertama karena udah fokus di yang pertama. Dari sini kita akan ngebahas dikit-dikit aja gitu ya. Oke, see you untuk video selanjutnya kalau ada. Sampai jumpa lagi.